Hey, Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ew, Dad. Mom and light. Who's making this stuff? Jadi, Shrek 5 akhirnya diumumkan. Harusnya ini jadi kabar baik kan? Sebuah film yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Shrek adalah salah satu franchise animasi paling legendaris yang berhasil membangun identitasnya sendiri dengan humor yang khas, karakter yang ikonik, dan sindiran tajam terhadap dunia dongeng. Tapi setelah melihat trailer Shrek 5, kok rasanya ada yang salah. What on earth did they do to Shrek? Oh my god! Jujur, saya awalnya penasaran. Saya berharap film ini bisa membawa kita kembali ke dunia yang kita kenal dengan cerita yang segar tapi tetap mempertahankan ciri khas Shrek. Begitu trailernya muncul, saya langsung merasa ada yang aneh. Gaya visualnya berubah drastis, karakter-karakternya terlihat lebih halus, lebih bersih, dan lebih kayak plastik. Yeah. Fans were quick to comment on it. One ex-user said, "What did they do to my boys?" Ini bukan Shrek yang saya ingat. Dulu Shrek itu unik karena dia beda dari animasi lain. Dia nggak dibuat sempurna, tapi justru disitulah daya tariknya. Visualnya sedikit kasar, gayanya lebih realistis, dan yang paling penting, karakternya punya ekspresi yang terasa hidup. Sekarang, Shrek 5 malah terlihat seperti animasi generik yang dibuat hanya untuk mengikuti tren. Bukan cuma soal tampilan, saya juga khawatir dengan arah cerita dan bagaimana film ini akan dipengaruhi oleh budaya media sosial. Apakah Shrek 5 masih punya kritik sosial seperti dulu, masih berani menyindir film-film dongeng yang terlalu sempurna? Atau sekarang justru akan berubah menjadi film yang hanya mengandalkan meme dan referensi viral? Dan ini yang paling bikin saya bingung. Kenapa karakter-karakternya sekarang terlihat terlalu sempurna? Padahal Shrek dulu itu anti Disney. Dia orgi, dia jelek, dia kotor, dan dia bangga dengan itu. Tapi kalau kita lihat trailer Shrek 5, kok rasanya malah mendekati standar animasi modern yang terlalu mulus dan terlalu ramah pasar. Really necessary? Oh, quite necessary, Fiona. I'm Shrek, you tweet. Whatever. Apakah ini masih film yang sama dengan yang dulu kita cintai? Dari perubahan visual, potensi ceritanya, sampai apakah film ini bisa menangkap esensi yang dulu membuat Shrek begitu spesial? Dan emang ini benar-benar sequel yang layak atau hanya proyek yang dibuat demi keuntungan dan viral di TikTok? Ketika Shrek pertama kali muncul di layar lebar tahun 2001, film ini terasa seperti angin segar di dunia animasi. Tidak seperti dongeng klasik yang dipenuhi dengan pangeran tampan dan putri bergaun indah. Shrek justru menghadirkan karakter utama yang kasar, sinis, dan jauh dari kata sempurna. Film ini dengan cerdik menyindir budaya dongeng ala Disney, mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Humor kasarnya, sindiran sosialnya, dan pesan moralnya yang membuat Shrek lebih dari sekedar film anak-anak. Ia menjadi fenomena budaya yang bertahan hingga sekarang. Namun setelah sekian lama menunggu, kita akhirnya mendapat kabar resmi tentang Shrek 5 dan reaksi banyak orang justru penuh kebingungan. No, oh my god. Oh my god. This isn't even like original content anymore. I've seen this meme. I didn't want to see a dancing latex-ridden Shrek above a bunch of residential buildings, but I've seen him. Bukannya disambut dengan antusiasme, trailer yang dirilis malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Gaya visualnya itu loh yang terlalu halus dan modern membuat banyak orang merasa bahwa film ini telah kehilangan identitasnya. Shrek yang dulu tampak unik dengan ciri khas wajah kasarnya, kini terlihat lebih rapi, lebih bersih, dan entah bagaimana terasa lebih generik. Oh, hello there, Shrek here, and I'm ticked off at people who think that just because I'm an ogre, I can't dance. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Shrek 5 masih memiliki roh yang sama dengan film-film sebelumnya? Atau apakah ini hanya upaya DreamWorks untuk mengejar tren industri film animasi saat ini? Ya, kita sudah melihat bagaimana banyak film animasi belakangan ini lebih mengutamakan tampilan visual yang indah, tetapi kehilangan kedalaman ceritanya. Hello, what's your name? Mufasa.
Banyak yang mengandalkan humor yang sekedar mengikuti tren media sosial tanpa benar-benar membangun narasi yang kuat. Dan jika Shrek 5 hanya menjadi film yang dipenuhi referensi TikTok dan meme internet, maka ini bukan lagi Shrek yang kita kenal. Dulu Shrek terkenal karena berani menertawakan tren dan budaya pop. Tapi jika kini ia malah menjadi bagian dari tren tersebut, bukankah itu terasa seperti sebuah ironi? Karena sebuah sequel yang baik seharusnya bisa membawa sesuatu yang baru tanpa kehilangan esensi aslinya. Namun jika kita melihat tren industri saat ini, sulit untuk tidak merasa skeptis terhadap Shrek 5. Banyak franchise besar yang kembali setelah bertahun-tahun hiatus hanya untuk mengecewakan para penggemarnya dengan cerita yang terasa dipaksakan dan desain yang kehilangan identitas. Dan berdasarkan trailer yang telah dirilis, ada indikasi bahwa Shrek 5 bisa saja jatuh ke dalam jebakan yang sama. Salah satu masalah terbesar yang langsung terlihat adalah perubahan visualnya. Jika dibandingkan dengan film Shrek pertama, jujur desain karakter dalam Shrek 5 terlihat lebih bersih, lebih halus, dan bahkan terasa seperti karakter dari animasi modern lainnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, padahal salah satu daya tarik utama Shrek dulu adalah bagaimana ia tampil sebagai sindiran terhadap dongeng klasik yang terlalu sempurna. Shrek sendiri adalah anti-hero yang tampil jelek, tidak menarik, dan tidak sesuai standar kecantikan biasa. Namun, justru itulah yang membuatnya unik. Dengan perubahan gaya visual yang lebih rapi dan modern, ada kekhawatiran bahwa film ini akan kehilangan kepribadian khasnya. Kemudian ada juga yang khawatir soal arah ceritanya. Film pertama Shrek bukan sekedar kisah petualangan biasa. Ia juga merupakan kritik terhadap budaya dongeng ala Disney dan konsep kecantikan yang terlalu ideal. Like you said, who could love a hideous, ugly beast? Setiap karakter di film itu memiliki kedalaman yang membuat mereka lebih sekedar karakter kartun biasa. Tapi melihat bagaimana tren film animasi saat ini, di mana banyak film hanya mengikuti formula standar yang aman dan mengandalkan humor berbasis meme, ada ketakutan bahwa Shrek 5 hanya akan menjadi produk nostalgia tanpa substansi yang kuat. That means rotten morning to you. Bahkan ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi dengan SX 5. Dulu SX adalah salah satu franchise animasi terbaik dengan cerita yang solid dan karakter yang memorable. Tapi semakin banyak sequel yang dibuat, film-filmnya justru kehilangan fokus dan berubah menjadi sekedar tontonan komedi tanpa arah. Jika Shrek 5 terlalu fokus pada tren yang sedang populer dan melupakan akar cerita yang membuatnya spesial, maka film ini bisa saja bernasib sama. Ya, sekedar film yang dibuat untuk mengejar uang tanpa membawa sesuatu yang bermakna. Shrek is using some version of TikTok. Who could have seen that coming? That we get the TikTok joke from Shrek 5. Tentu saja bukan berarti kita tidak bisa berharap. DreamWorks masih punya potensi untuk membuat sequel yang luar biasa. Seperti yang kita lihat dengan Puss in Boots: The Last Wish yang sukses besar dari segi visual maupun cerita. Film itu berhasil menyegarkan karakter Puss in Boots dengan gaya animasi baru yang memukau tetapi mempertahankan elemen emosional dan humor khas dunia Shrek. Jika Shrek 5 berhasil mengambil pelajaran dari kesuksesan itu, masih ada harapan bahwa film ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar nostalgia murahan. Namun untuk saat ini saya tetap merasa ragu. Trailer yang ada belum menunjukkan tanda-tanda bahwa Shrek 5 akan memiliki kedalaman seperti film-film sebelumnya. Apakah film ini akan mempertahankan kritik sosial dan sindiran tajam yang dulu membuat Shrek begitu istimewa? Atau apakah ini hanya menjadi film ringan yang dipenuhi humor TikTok dan referensi budaya pop tanpa makna mendalam? Tapi jika Shrek 5 memang dimaksudkan untuk menjadi film terakhir dalam franchise ini, maka ia harus memberikan penutupan yang layak bagi karakter Shrek. Karena pada akhir Shrek Forever After, kita sudah melihat bagaimana Shrek akhirnya menerima kehidupan barunya sebagai seorang ayah dan suami, meninggalkan petualangannya demi keluarganya. Ya, jika Shrek 5 ingin membawanya kembali ke dalam petualangan, maka harus ada alasan yang kuat yang bisa meyakinkan penonton.
That was the Shrek. Salah satu kemungkinan menarik jika film ini mengeksplorasi bagaimana Shrek menghadapi perubahan besar dalam hidupnya setelah bertahun-tahun berlalu. Apakah dia mulai merasa bosan dengan kehidupan damainya? Apakah ada ancaman yang memaksanya untuk kembali bertindak? Jika Shrek 5 bisa menyajikan konflik yang relevan dan berkembang secara alami dengan karakterisasi Shrek, maka film ini berpotensi menjadi sequel yang benar-benar layak. Pada akhirnya semua ini masih spekulasi, tapi melihat perubahan besar yang terjadi dari trailer, saya tidak bisa menahan rasa cemas bahwa Shrek 5 mungkin tidak akan sekuat yang kita harapkan. Kita bisa berharap yang terbaik, tetapi juga harus siap menghadapi kemungkinan bahwa film ini hanya dibuat untuk mengejar nostalgia tanpa benar-benar memahami apa yang membuat Shrek spesial sejak awal. Yaps, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih optimis dengan Shrek 5? Atau kalian juga merasa khawatir dengan arah yang diambil dalam film ini? Mirror, mirror, show her to me. Show me the princess.